Pemirsa, kali ini tim Resonansi Ramadan mengunjungi daerah dengan pemeluk agama Kristen terbanyak, hampir 65%. Provinsi ini ada di urutan ketiga setelah Papua dan Ambon, yakni daerah dengan agama Kristen terbesar di Indonesia. Meski demikian, hidup damai dan harmonis di tengah perbedaan dan keberagaman sudah menjadi hal yang biasa di sini. Ya, Sulawesi Utara, yang beribu kotakan Manado ini berada di paling ujung utara Pulau Sulawesi. Jika kita melihat dari peta, Pulau Sulawesi adalah yang berbentuk paling unik seperti huruf K. Dan Sulawesi Utara ada di bagian ujung paling atas. Terbagi atas 11 kabupaten dan 4 kota, secara geografis berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Itulah mengapa Sulawesi Utara memiliki keindahan alam lautnya yang begitu mempesona. Tak hanya lautan, Manado juga memiliki keindahan alam lain seperti danau, air terjun, hutan pinus, hingga pegunungan. Maka tak heran jika Manado menjadi salah satu kota tujuan untuk berwisata alam, kuliner, hingga religi. Berbicara soal religi, Sulawesi Utara merupakan daerah dengan multi agama di dalamnya, yaitu Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan agama dan banyaknya suku seperti Minahasa, Bolaang Mongondo, Sangir, Gorontalo, Maluku, Jawa, dan beberapa keturunan Cina yang hidup berdampingan dengan rukun dan damai membuat Sulawesi Utara mendapat predikat sebagai daerah dengan tingkat toleransi yang tinggi. Tidak seperti di kota lain dengan umat Muslim mayoritas, di kota Manado, umat Muslim tetap dengan leluasa melakukan ibadah baik di rumah maupun di tempat ibadah, terlebih di bulan suci Ramadan. Umat Muslim di Sulawesi Utara tidak pernah merasakan didiskriminasi. Bahkan di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, umat agama lain membantu melakukan pengamanan demi kelancaran beribadah, begitupun sebaliknya. Sungguh, indahnya pemandangan toleransi di kota ini. Uniknya, terdapat perkampungan Muslim yang tersebar di beberapa wilayah di Sulawesi Utara. Salah satunya yaitu Kampung Jawa. Terletak di kota Tomohon, Kampung Jawa sudah ada sejak tahun 1875 yang didirikan oleh 7 tokoh perjuangan agama Islam dari Serang, Banten yang diasingkan oleh Belanda ke Manado. Sejak saat itu, 7 tokoh tersebut menikahi gadis-gadis dari beberapa etnis di Manado dan melahirkan keturunan hingga kini terus berkembang menjadi sebuah perkampungan. Ya, jadi begini, untuk sejarah Kampung Jawa Sarongsong yang ada di Kota Tomohon itu, dia berdiri sejak tahun 1819, masa pembuangan putra dari Banten yang berjumlah 7 orang, sehingga mereka datang bermukim di Kelurahan Kampung Jawa. Yang pertama itu mereka bermukim di daerah Kakas-Kasen, Kecamatan Tomohon Utara, lalu mereka menuju ke arah selatan sampai berakhir di Kelurahan Kampung Jawa, dan Tomohon belum terbentuk suatu kota, masih baru disebut distrik. Mereka kawin-mawin dengan putri-putri yang ada di Minahasa. Dalam hal ini ada yang bermarga Supit, bermarga Kalalo, bermarga Untu, dan sampai saat ini marga-marga tersebut masih ada dan masih terbawa di masyarakat yang ada di Kelurahan. Untuk masyarakat yang bermukim di Kelurahan Kampung Jawa itu yang mayoritas beragama Muslim, 100% Muslim. Untuk Kelurahan Kampung Jawa tersebut sih ada berbagai macam suku, dari suku Minahasa, suku Ambon, suku Bugis, suku Makassar setelah membaur di Kelurahan Kampung Jawa. Dan Bapak sendiri termasuk yang ada di kampung itu semua turunan dari yang 7 orang diasingkan itu ya Pak? Ya, kalau menurut silsilah dari garis keturunan keluarga, kalau saya itu masih turunan kelima dari Raden Mas Tubagus Buang. Berarti di sana total sekitar ada berapa kepala keluarga dan totalnya berapa warga Pak di Kelurahan Kampung Jawa itu? Dan untuk Kelurahan Kampung Jawa tersendiri sih, untuk jumlah keluarga itu ada 448 keluarga, dan untuk jiwa itu berjumlah 1.184 jiwa. Berarti di sana itu mereka saling menjaga. Contoh nyatanya Pak, apa yang sudah selama ini Bapak tinggal berapa puluh tahun di sana, itu apa yang sudah terjadi untuk toleransi beragamanya? Ya,
seperti yang sering dan sangat terasa ketika misalnya Idul Fitri atau Natal, yang umat yang merayakan dijaga oleh umat yang tidak merayakan. Misalnya contoh ketika kami merayakan Hari Raya Idul Fitri, umat dari Nasrani yang menjaga masjid, tempat-tempat ibadah kami. Begitu pula ketika mereka merayakan Natal, umat dari kami dari Muslim menjaga keberlangsungan mereka sedang beribadah, dalam hal ini menjaga gereja-gereja. Kita ulas sedikit nih, biasanya dari tahun ke tahun apa nih yang sudah rutin tradisi di Kampung Jawa yang sering dilakukan? Untuk tradisi di kelurahan kami ketika sorenya menjelang buka puasa itu diisi dari ibu-ibu majelis taklim yang menyediakan takjil dan mempersiapkan hidangan untuk berbuka puasa bersama di lingkungan masjid sampai dengan tadarusan. Dan menjelang sahur ada kegiatan dari remaja dan pemuda di kelurahan mengadakan dendang sahur. Dalam hal ini berkeliling kelurahan dengan membawa alat musik membangunkan warga yang akan makan sahur. Saat di Manado, tak lengkap rasanya jika kita tidak mencicipi beragam kulinernya. Mulai dari tinutuan atau bubur Manado, ikan cakalang fufu, ayam woku, bakwan jagung, dan masih banyak lainnya. Manado sangat terkenal dengan hasil lautnya dan yang paling populer adalah ikan cakalang. Di pasar Bersehati Hebat yang berada tepat di bawah ikon kota Manado, yaitu Jembatan Soekarno, ikan cakalang dan roa asap banyak dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Pengolahan ikan dengan cara diasap selain untuk mengawetkan agar tahan lama disimpan, juga mengeluarkan aroma khas dari proses pengasapan bercampur dengan minyak dari daging ikannya, membuat ikan asap khas Manado ini semakin nikmat untuk disantap. Saat bulan Ramadan pun banyak sekali pedagang yang menjajakan takjil kue-kue basah khas Manado, seperti lampa atau lemper dengan isian ikan cakalang, onde kelapa, kue cara, kue balapis, kolombe pica, panada, lopes, lampu-lampu, nasi bulu, dan masih banyak lagi. Di tengah pusat kota Manado, setiap bulan Ramadan pun selalu ramai dengan adanya festival jajanan. Dan festival yang saya datangi ini adalah salah satu event yang terbesar. Tidak hanya dikunjungi oleh umat muslim yang ingin berbuka puasa, namun di festival ini umat lain pun ikut meramaikan. Pemerintah Manado terus berupaya menggalakkan kuliner Manado menjadi daya tarik pariwisata tersendiri. Dengan memberikan wadah seperti event jajanan festival ini kepada UMKM kuliner lokal, pemerintah berharap kuliner Manado dapat lebih dikenal masyarakat luas hingga mancanegara. Selain di pusat kota Manado, tim Resonansi juga mengunjungi Festival Kreasi Kuliner Minahasa, tepatnya di Kecamatan Kawangkoan. Dan kami bertemu dengan salah satu anggota Dewan dari Komisi 10 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. Tim bergegas menyapa Ibu Fanda Sarundayang dan ingin mengetahui kira-kira apa ya yang sedang dilakukan beliau. Cakalang, dabu-dabu, aman ya. Halo Ibu Fanda. Mbak Ana, ya, apa kabar? Baik. Ibu, Ya. wah seru banget nih, lagi ada acara apa nih Bu? Aduh, ini kebetulan banget nih hari ini kita ada program kemitraan, Mbak, dengan Kementerian Pariwisata dan Bapak Rekraf. Iya. Temanya ini bisa festival tapi khusus kuliner. Oke. Kecamatan mana nih Bu kalau boleh Ini tahu? Kecamatan Kawangkoan. Nah, ini gimana nih Bu? Terkait dengan bulan puasa di Manado. Iya. Plus ditambah UMKM yang sedang lagi bergeliat lagi nih kembali Betul sekali. pasca pandemi gitu Iya, Bu. iya. Bagaimana tanggapan Ibu? Jadi memang Sulawesi Utara ini kan terkenal dengan kerukunan antar umat beragamanya yang luar biasa. Bahkan Sulut ini jadi barometer, Mbak Hanum. Oke. Jadi banyak teman-teman kita dari luar belajar. Jadi Sulut ini jadi laboratorium lah bagaimana kerukunan antar umat beragama bisa dipraktekkan dengan baik. Termasuk di bulan Ramadan ini. Nah, ini gitu. kebetulan ada beberapa makanan yang ada di sini nih. Mm-mm. Boleh disebutin dulu nggak nih Bu? Ada Aduh, apa aja sih nih? Ini kebenaran karena aku juga doyan makan ya.
Jadi ini yang gampang-gampang aja. Ini masak udah tahu dong bubur Manado, tinutuan. Oke. Nah, jadi ada tinutuan dan ada mie cakalang. Nah, Oke. tapi orang sini juga doyan makannya. Jadi bubur Manado campur dengan mie cakalang. Oh gitu Bu, Bingung juga kan? bubur Nah, dicampur iya. mie cakalang. Oke, Jadi baru bubur tahu nih. Manado campur dengan mie cakalang. Ada Oh, istilahnya oke. kalau kita disebutnya midal. Midal. Jadi itu bubur Manado campur tinutuan campur mie cakalang. Oh berarti Nah. sebenarnya event Bisa Festival ini untuk kreasi kuliner Kabupaten Minahasa Betul. untuk mendukung UMKM yang ada di Betul Minahasa. sekali, betul sekali. Dan kita ajar untuk ya kita harus menjaga dong kearifan lokal. Iya betul. Kita ini di Minahasa terkenal makanan Minahasa karena kan rempah-rempahnya ya. Sangat. Tapi juga Kaya. diajak kita berinovasi. Fanda Sarundayang, perempuan kelahiran Manado ini sangat mencintai tanah kelahirannya. Hal itu terbukti dari aksi nyata yang dirinya berikan untuk dapilnya. Salah satu dukungan yang Fanda Sarundayang lakukan terhadap pelaku UMKM di Minahasa, yakni dengan menghadiri dan memberikan masukan serta ide-ide kreatif, agar pelaku UMKM dapat lebih berkembang mengikuti zaman. Dan spesialnya Mbak Hanum, kalau di bulan Ramadan ya berarti hari raya umat muslim, nanti yang terlibat juga aktif dari teman-teman dari komunitas gereja. Kalau kita Natalan itu yang menjaga dari pemuda masjid itu kan apa namanya Toleransi beragamanya cukup tinggi ya Bu ya di betul, Manado ya Bu ya. luar biasa sekali. Nanti aku ajak deh kalau gitu ya. Kemana nih Bu? Jadi ini ada satu kampung di Tomohon itu tadi namanya Kampung Jawa. Oh, oke. Ya, Kampung Jawa itu yang memang mayoritas penduduk masyarakat di Kampung Jawa ini Muslim. Beneran nih aku mau ke situ karena aku udah janji kita buka puasa bareng. Wah, Kalau kebetulan gitu, banget aku nih. ajak dong Mbak Oke. Hanum biar Mbak Hanum bisa lihat sendiri bahwa Oke. ternyata memang betul bukan hanya slogan bahwa kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Utara khususnya Benar-benar di ada ya, Bu, ya? benar-benar ada dan Oh. terjaga dengan baik. Ada Kebetulan- waktu nanti mau ikut aku? Ada Bu, Boleh. kemarin kebetulan aku ke Tomohon belum sempat buka bersama nih di Oh, sana dan gitu. aku belum sempat nyobain kuliner-kulinernya Iya, apa aja iya. nih. Tibalah Fanda Sarundayang dan tim Resonansi Ramadan di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Tomohon, yang seluruh warganya adalah umat muslim, sebelum akhirnya disambut dengan nyanyian dan alat musik yang dimainkan oleh pemuda sekitar. Untuk menghadiri undangan buka bersama warga Kampung Jawa, terlihat Fanda melakukan interaksi dan menyapa warga. Setelah melakukan pertemuan dan sedikit berbincang dengan warga Kelurahan Kampung Jawa, Fanda Sarundayang akhirnya mengajak tim Resonansi menuju Masjid Nurul Iman dengan berjalan kaki dan disambut warga yang sudah menyiapkan beraneka takjil untuk berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Azan maghrib pun berkumandang, saatnya berbuka puasa. Bapak Lurah Kampung Jawa pun mempersilahkan kami untuk berbuka puasa. Setelah melakukan buka puasa bersama, Fanda Sarundayang pun memberikan bantuan tunai kepada Masjid Nurul Iman yang sedang dalam proses renovasi. Walaupun bukan seorang muslim, Fanda Sarundayang tidak pernah membedakan dalam memberi bantuan. Menurutnya, kemajuan dan perkembangan yang berdampak baik untuk dapilnya adalah sebuah tanggung jawab yang harus dia berikan. Di Kampung Jawa, pemuda-pemudinya sangat kompak sekali. Mereka memiliki kebiasaan yang dilakukan turun-temurun, yaitu membangunkan sahur dengan bermodalkan alat musik yang ada dan ditambah kreativitas salah satu anggotanya dalam mengubah lirik menjadi lirik sahur. Dan uniknya lagi, kegiatan sahur ini dijaga keamanannya oleh teman-teman dari Legio Christi atau LC, yakni sebuah kelompok keuskupan Manado umat Katolik. Beruntung tim Resonansi Ramadan mendapat kesempatan untuk bergabung bersama mereka, membangunkan warga satu kampung untuk sahur.
seru banget nih kayaknya nih. Lagi pada bangunin sahur ya? Iya. Boleh nggak saya ikutan? Oh boleh. Oh iya. Selamat datang bulan Ramadan. Mari jotong semua, mari jo rame-rame. Berpuasa di bulan suci. Wah, keren banget nih teman-teman nih. Nih kalau boleh tahu, ini biasanya dilakuin udah setiap tahun atau baru? Sudah kegiatan rutin ini kami remaja Masjid Nurul Iman Kampung Jawa sudah menjadi sebagai tradisi juga dan program tiap tahunan. Oh gitu. Nih kira-kira berapa banyak nih teman-teman yang ikut partisipasi nih? Ini 20-an lah, Mbak. Ada sebagian dari anak-anak juga nih kayaknya nih. Ini pada semangat nggak nih bangunin sahurnya nih? Pada sahur ya? Pada puasa ya? Puasanya lancar ya? Puasanya lancar ya, mudah-mudahan sampai akhir puasanya tetap lancar. Oh, kebetulan ini teman-teman dari mana nih? Kayaknya seragamnya agak beda nih kayaknya. Ya, kami dari umat Katolik, dalam hal ini diwakili oleh Legio Christi bersama-sama dengan umat Muslim mengamankan. Oke, berarti abang-abang dari Legio Christi ini untuk mengamankan kampung, juga untuk menertibkan Ya, dari hal-hal yang. Dan ini teman-teman semua di sini memang udah setiap tahun ya bang, seperti ini ya? Iya, sudah setiap tahun di hari-hari besar juga lainnya kita ikut bersama-sama. Ini berarti teman-teman juga harus berterima kasih nih sama teman-teman dari Abang LC nih yang sudah mengamankan Kampung Jawa. Siap. Oke, berarti kita masih semangat ya buat bangunin sahur lagi ya. Oke, yuk kita lanjut. Kampung Jawa terdiri dari 484 kepala keluarga dengan total sebanyak 1.184 jiwa. Di Kampung Jawa ini terdapat Masjid Besar Nurul Iman yang sedang dalam proses renovasi karena sudah tidak menampung kapasitas jamaah. Ustadz Soeharto Abu Salam, seorang imam besar Masjid Nurul Iman, beliau menjadi imam besar sejak tahun 2008. Dalam tausiahnya, Ustadz Soeharto menyampaikan bahwa toleransi beragama sangat penting dipupuk untuk menciptakan perdamaian dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan indahnya alhamdulillah kita dapat diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman wal Islam wal istiqomah sehingga kita dapat bersama-sama berada di bulan suci Ramadan. Salawat salam kepada Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah selawatnya, keluarganya di dunia fana ini dan insya Allah di yaumil akhir kita dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kultum rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita berada di bulan suci Ramadan ini, tentunya banyak persiapan-persiapan sebelumnya. Karena dalam rangka bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat beruntung, bulan yang sangat istimewa. Justru itu para jamaah sekalian, kita harus menyadari bahwa datangnya bulan Ramadan ini paling tidak ada membawa 3 bagian penting dalam hidup kita. Dia membawa keberkahan, membawa ampunan, dan membawa itkun minanar kepada kita. Nah, para jamaah sekalian, dalam rangka klasifikasi pertama ini dari keberkahan, tentunya kita merasakan bahwa apa artinya dalam bulan Ramadan ini keberkahan hidup kita tidak miliki. Tentunya paling tidak keberkahan hidup kita miliki pertama, kita dalam kehidupan ini setidak-tidaknya punya rasa saling harga menghargai. Kita memiliki rasa rahmatan lil alamin. Kita menciptakan suasana sakinah, mawadah, warahmah, wal amanah di rumah kita masing-masing. Dengan sendirinya kita saling menghargai, otomatis ketika kita dalam rangka kehidupan beragama, kita melaksanakan ibadah pada Allah, kita merasa diri enak, kita merasa diri bahagia, kita merasa diri senang. Khairun nas tanfa'u bin nas. Bagaimana agar supaya kita menciptakan diri kita ini dapat punya baik, punya nilai arti bagi manusia yang lain. Jadi tentunya pada manusia yang lain terutama, baik secara iman, secara seiman dengan kita, maupun yang tidak seiman dengan kita, tentunya yang harus kita jaga adalah saling toleransi, kita saling hormat menghormati. Karena kita bisa lihat di Temon sini, khususnya di Nurul Iman Kampung Jawa, insya Allah. Kita di dalam kehidupan beragama, ada saudara-saudara kita yang di luar agama kita, yang di luar keyakinan kita. Mereka memberikan respek yang sangat besar.
Bahkan mereka mengingatkan sudah waktunya berbuka, ada berpuasa saudara dan lain sebagainya. Dan ada lebih hebat lagi, mereka memberikan bantuan santunan kepada du'afah yang ada di jamaah kita. Jadi di sini dengan keberkahan di bulan Ramadan tidak ada batasan, baik secara keimanan maupun di luar agama dengan kita, memberikan rasa senasib dan sepenanggungan. Dengan rasa innamal mu'minuna ikhwah, tetapi dalam kehidupan berjamaah kita merasa enak, tentram dan damai. Jadi bagaimana agar supaya moderasi beragama itu, saling tolong menolong, toleransi beragama itu tertancap dan teramalkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehingga kita menjadi insan yang muttaqin. Kita beruntung di dunia dan di akhirat. Demikian, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.